Baik pemirsa Medan Lampung, kita akan membahas trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya, yaitu di lampungpos.co, Lampung Pos ID, dan juga sai100fm.id. Masih bersama dengan Sri Agustina. Oke Mbak Cici, kita akan masuk ke trending topik yang ada di lampungpos.co. Yang pertama adalah sopir angkot tambah kasus baru COVID-19 di Bandar Lampung. Yang selanjutnya pedagang pakaian di Tanggamus positif COVID-19. Dan yang selanjutnya angka positif COVID-19 Lampung bertambah menjadi 1031. Berikutnya polisi buru pembobol ATM minimarket, kerugian masih dihitung. Dan yang terakhir, tenaga kesehatan puskesmas Tonet Mulyosari positif COVID-19. Sepertinya memang COVID-19 masih mendominasi ya pemberitaan kita, dan salah satunya adalah sopir angkot tambah kasus baru COVID-19 di Bandar Lampung. Iya. Ini yang ada di lampos.co masuk ke trending. Ternyata COVID ini bukan hanya tidak memilih ya, mulai dari pejabat sampai masyarakat dan termasuk sopir angkot. Setelah dilakukan tracing, ternyata sopir angkot ini sebelumnya melakukan perjalanan dari luar kota, dari daerah seberang, dari daerah Jawa ya. Kemudian pulang dari seberang dia merasa tidak enak. Begitu dites ternyata positif. Nah, memang jumlah yang terpapar positif ini kalau dihitung itu lebih banyak hasil tracing berasal dari mereka dari luar daerah, dari perjalanan keluar kota, keluar Lampung, atau juga menerima tamu yang dari luar. Jadi ini harus diwaspadai. Ini karena ini klaster baru juga yang harus diwaspadai, kan menambah untuk menekan penambahan infeksi COVID di Lampung. Oke. Dan masih di suasana COVID masih saja ada tentang kriminalitas ya. Ini polisi buru pembobol ATM minimarket, kerugian masih dihitung. Iya, kriminal. Waktu lalu, ya? Benar. Ini kejadiannya Senin kemarin. Udah beberapa kali di Lampung ini dalam 1 bulan atau 2 bulan terakhir ini ada 4 atau 5 kali pembobolan ATM. Karena apa itu? Karena memang pengawasannya ya yang masih agak kendur. Kemudian juga karena sudah makin lihainya para pembobol ini. Mereka membutuhkan waktu hanya 8 menit untuk membobol ATM yang ada di dalam minimarket. Padahal itu udah di dalam lagi ya. Nah, inilah yang akan polisi akan memburu karena sudah ada sindikat. Mereka banyak yang berhasil sukses mengambil uang yang ada di dalam ATM. Oke, kita beralih ke lampungpos.id. Berita pilihan diantaranya ada sanksi denda Perbuk Prokes lambar dihilangkan. Yang selanjutnya KPU Lamtim merekrut 14.000 anggota KPPS. Residivis membegal untuk beli sabu. Dan berkas kasus V proyek Lampung Selatan dikebut. Dan yang terakhir, waspada kualitas upah makin bagus. Nah, ini salah satunya adalah sanksi denda Perbuk Prokes Lampung Barat dihilangkan. Iya, memang di dalam Prokes itu peraturan bupati itu di sana disebutkan selain sanksi denda, sanksi mereka yang tidak melakukan protokol kesehatan diberi sanksi berupa bekerja sosial atau dengan denda. Namun ada beberapa protes mungkin ya dari warga karena memang kondisinya sedang sulit. Kalau diberikan denda akan menambah menderita. Tapi sebenarnya denda ini adalah untuk efek jerah ya. Bagaimanapun juga protokol kesehatan itu tuh melekat untuk diri sendiri dan juga orang lain gitu loh. Tapi memang ini baru akan dibahas untuk dihilangkan. Oke. Jadi selanjutnya berita pilihannya adalah waspada kualitas uang palsu makin bagus. Betul. Ini menjelang pilkada, menjelang lebaran biasanya itu uang palsu banyak sekali beredar. Dan sekarang menjelang pilkada serentak ini uang palsunya makin canggih, makin real banget dengan yang asli. Jadi memang perlu juga pihak perbankan, misalnya BI ya, melakukan sosialisasi supaya masyarakat tidak terkecoh kasihan banyaknya uang palsu yang beredar di masyarakat ini. Jadi tertipu ya. Oke, kita beralih. Ini beberapa
berita entertainment di sai100fm.id. Di antaranya, Agnes Mo masuk nominasi MTV Europe Music Award 2020. Yang selanjutnya, produksi Jurassic World Dominion ditunda setelah tes COVID-19. Berikutnya, Noah berhasil kumpulkan 700 juta untuk kru band. Yang selanjutnya, Blackpink raih rekor penjualan album 590.000 dalam satu hari. Dan yang terakhir, film baru Tom Hanks News of the World tayang di akhir tahun 2020. Ini yang menarik, ini punya Indonesia Go International. Agnes Mo masuk nominasi MTV Europe Music Award di tahun 2020 ini, Mbak Cici. Ini yang untuk kesekian kalinya ya, memang penyanyi berbakat kita ini memang sudah kancahnya sudah mendunia, dan kali ini dia masuk nominasi dan kita berharap bisa membawa penghargaan ya, selain masuk di MTV Europe itu. Itu mudah-mudahan ya Mbak Cici ya, dengan satu nominasi itu ya. Oke, yang berikutnya adalah produksi Jurassic World Dominion. Ini ditunda setelah tes COVID-19. Memang sepertinya memang perfilman juga benar-benar dilibas dan terdampak sekali ya Mbak Cici. COVID juga termasuk juga dengan produksi Jurassic World Dominion ini. Mereka itu Februari melakukan syuting. Kemudian setelah berjalan baru diketahui, begitu dilakukan tes ternyata kru-krunya juga para artisnya juga ternyata COVID, positif COVID, akhirnya ditundalah. Memang padahal ini film sudah dirancang sebagai yang terakhir ya untuk film Jurassic Park-nya untuk di Jurassic ini. Jadi memang COVID ini jangan main-main lah ya. Lebih baik ditunda filmnya, tapi untuk memberikan yang terbaik, untuk juga krunya juga lebih sehat. Oke, Mbak Cici, terima kasih sudah hadir bersama di sini, sudah membahas trending topik dan juga tajuk Lampung Pos. Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa untuk selalu membaca Harian Umum Lampung Pos, dan juga jangan lupa ada informasi di lampungpos.co dan di lampungpos.id, dan selalu dengarkan Sai Radio di sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa pesan Ibu untuk menggunakan masker, mencuci tangan di air mengalir, dan juga menjaga jarak. Sampai jumpa.